Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puasa Asyura diambil dari kata asyir. Asyir itu artinya hari yang ke-10. Kalau tasik itu hari yang ke-9 dari kata tis'a. Sehingga ada istilah tasik asyir, berarti hari yang ke-9 dan hari yang ke-10. Mohon dimaklumi, zaman Rasul dulu belum ada kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu baru muncul pada zaman Umar bin Khattab. Jadi puasa Asyura setelah kita punya kalender, berarti puasa tanggal 10 di bulan Muharram atau bulan Syuro. Puasa Tasu'a berarti puasa tanggal 9 di bulan Syuro atau bulan Muharram. Hadis utamanya itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini hadis yang paling utama membahas tentang puasa Asyura. Ani bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu maqala, Ibnu Abbas berkata, qadima, sampailah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, di kota Madinah. Tiba cerita peristiwa hijrah Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah. Akhirnya Rasul sampai juga di kota apa? Madinah. Faro'a, lalu menyaksikan siapa Nabi al-Yahuda, orang-orang Yahudi, tasumu yauma Asyura, yang sedang melaksanakan puasa Asyura, puasa tanggal 10 di bulan Muharram, sebentar lagi ya. Faqala, maka bersabda, bertanya lahum, kepada mereka. Siapa yang bertanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanya siapa? Orang-orang Yahudi. Ma hadzal yaum, hari apa ini? Alladzi tasumunal, yang kalian mempuasainya. Ini menunjukkan Rasul baru tahu. Jadi selama di Mekah belum pernah menyaksikan orang-orang jahiliyah itu berpuasa tanggal 10. Tapi ketika sampai di Madinah baru menyaksikan kok orang Yahudi puasa tanggal 10. Rasul tanya, hari apa ini yang kalian sama-sama mempuasainya? Itu pertanyaan dari
Faqalu, orang-orang Yahudi itu menjawab, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang agung, hari yang keramat, hari yang mulia. Monggo silakan. Kenapa? Anjallahu fihi, menyelamatkan Allah di hari ini, tanggal 10 Muharram ini, Musa wa qaumahu, Musa dan kaumnya. Hari ini tanggal 10 Muharram ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu mengingatkan kita peristiwa bagaimana Musa itu dulu dimakar oleh Fir'aun, dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai kepada laut. Dengan mukjizatnya laut dicambuk jadi jalan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu menyaksikan film Ten Commandments, 10 firman Tuhan. Insya Allah canggih sekali. Jadi laut itu begitu dicambuk dengan tongkatnya, kayak ada jalan yang bisa dilewati, kanan kiri apa? Air. Merinding juga itu. Maka dilewati oleh Musa dan kaumnya. Kaum yang taat ini dikenal dengan kaum Hawariyun. Nah, kalau umatnya Nabi Muhammad biasanya disebut Ansor, penolong, atau muhajirin yang ikut hijrah. Dan pada hari ini menenggelamkan. Siapa Allah yang ditenggelamkan? Fir'aun wa qaumahu. Begitu Nabi Musa dan kelompok Hawari ini melintasi laut, dikejar oleh Fir'aun dan kroni-kroninya dan pegundil-pegundilnya itu. Sampai akhirnya Musa dan kelompok Hawari selesai di daratan, kemudian laut dicambuk lagi kembali ke sedia kala. Maka Fir'aun bersama kroni-kroninya mati tenggelam. Atas dasar peristiwa itu, hari ini Musa diselamatkan, Fir'aun ditenggelamkan. Fasomau Musa syukron. Hari itu dipuasai Musa sebagai rasa syukur. Sehari atau 2 hari, Pak? Sehari. Hari Asyura, hari tanggal 10 bulan apa? Muharram. Lillahi, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita kenal bagaimana salah satu fungsi puasa itu wujud syukur kepada Allah. Wa nahnu, dan kami orang-orang Yahudi ini nasumuhu, tetap melestarikan puasa itu. Maka Rasulullah bersabda, komentar, fanahnu, kalau begitu kami ini Nabi Muhammad bersama umatnya Nabi Muhammad, ahakku wa aula bi Musa minkum, lebih hak, lebih layak mengikuti jejaknya Musa dibanding kalian. Ini namanya hadis takriri. Ada orang puasa, setelah itu diikrari oleh
oleh Rasulullah. Kalau begitu kita jadi umatnya boleh tidak mengikuti? Boleh, karena sudah diikrari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasamahu Rasulullah, maka hari itu pula dipuasai oleh Rasulullah. Di babak pertama kali kita hijrah bersama Rasul, babak pertama kali menikmati yang namanya puasa apa? Asyura. Kita belum dapat puasa Ramadan pada waktu itu, karena puasa Ramadan baru disyariatkan tahun 2 Hijrah. Nah ini peristiwa tahun pertama Hijrah. Hadisnya setelah ditahrid ada di Bukhari nomor 1900, 3216, 3726, 4737, terulang-ulang di dalam Sahih Bukhari. Maka dikeluarkan Muslim 1130, keluarkan Abu Dawud 2444, keluarkan Ibnu Majah 1734, dikeluarkan Ahmad 1734. Saya yakin kalau panjenengan jujur belajar hadis, kira-kira hadis ini sahih atau dhaif? Insya Allah sahih, yakin. Tapi di mata orientalis, kajian hadis di barat, hadis ini palsu, gitu loh. Nah teman-teman kita yang belajar di barat ikut-ikutan, sehingga menerjemahkan karya mereka ke dalam bahasa Indonesia. Nah buku itu akhirnya kita baca, maka tidak sedikit di antara kita bingung, loh tiba-tiba hadisnya palsu. Dari mana kok simpulannya palsu? Pinter mereka itu, ilmiah sekali kelihatannya. Mereka mempertanyakan siapa yang meriwayatkan hadis ini? Ibnu Abbas. Diteliti Ibnu Abbas itu kapan lahirnya, ketemu di bukunya umat Islam. Apalagi kalau panjenengan punya buku khusus kehidupan sahabat. Nah di sini dari buku-buku ini ketahuan ternyata Ibnu Abbas itu lahir itu 3 sebelum Hijrah. 3 sebelum iya, lahirnya Ibnu Abbas itu 3 sebelum Hijrah. Pertanyaan ilmiahnya, ketika Rasul hijrah usianya berapa tahun? 3 tahun. Nah, kita diajak berpikir rasional, Pak. Anak usia 3 tahun kok bisa ya cerita fase detail peristiwa ini? Dari sini aja orang mulai meragukan, jangan-jangan itu cerita hoaknya Ibnu Abbas. Kemudian isi ceritanya itu lucu. Lama qadiman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasul sampai di Madinah, menyaksikan orang Yahudi puasa Asyura, puasa tanggal 10 bulan bulan Muharram. Lah di kitab Burda, kehadiran Rasul
Muharram, tapi bulan Rabiul Awal. Yang suka baca burdah Maulid Nabi nanti ketahuan informasi bahwa Rasul itu sampai di Madinah bukan bulan Muharram, tapi bulan Rabiul Awal. Keliru lagi si anak kecil ini. Mestinya ceritanya ketika sampai di Madinah menyaksikan orang Yahudi puasa Rabiul Awal, itu baru faktual. Ketahuan sudah tidak mungkin diterima nalar, ternyata pertentangan dengan burdah. Berikutnya aneh, ini ceritanya aneh. Rasul menyaksikan orang Yahudi sedang puasa. Padahal berapa kali kita ini dinasihati Rasul, bedakan tradisimu dengan tradisinya orang Yahudi. Nah kok malah Rasulullah setelah tahu itu tradisinya Yahudi ikut-ikut. Dianggap hadis itu kacau balau. Lah kalau kacau balau nggak mungkin hadisnya sahih. Nanti hadisnya dhaif. Nah itu sudah bukan dhaif lagi, ini karena tidak faktual, dinamakan itu hadis apa? Palsu. Dikirim begitu pemikiran orang-orang cerdas ini, tapi tidak punya dasar yang kuat terhadap kajian hati. Kenapa diskusinya dari tadi Ibnu Abbas saja, padahal yang cerita bukan hanya Ibnu Abbas, Aisyah cerita tentang puasa Asyura, hadisnya gredek. Kemudian Salamah bin Aqwa hadisnya gredek. Kemudian Rubai bin Muawiyah hadisnya gredek. Kemudian Muawiyah benar, salah seorang sahabat yang cerita tentang puasa Asyura adalah Muawiyah, tapi bukan rekayasanya Muawiyah. Masa habis membantai keluarga Nabi syukurannya kok puasa? Gak logis. Mestinya habis bunuh teman itu syukurannya minum coklat kayak gitu. Datangkan mungkin olah nyanyian rock and roll atau apa. Habis bunuh teman syukurannya kok puasa, ini malah ada logis. Kelihatannya ilmiah Pak, tapi sesungguhnya sangat tidak ilmiah. Nah, ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari gredek. Ada lagi hadisnya yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah gredek. Ada lagi yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah gredek. Ada lagi yang diriwayatkan Muhammad bin Saifi gredek. Ada lagi yang diriwayatkan oleh Hafsah gredek. Ada lagi yang diriwayatkan oleh Qais bin Sa'ad. Sampai diriwayatnya Abu Hurairah itu mengatakan gini Pak, afdalusi al-salati ba'dal faridah sholatul lail wa afdalus siyami ba'dal faridah shaum Asyura. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam, dan sebaik-baik puasa setelah puasa fardu, puasa Ramadan, adalah puasa Asyura. Masya Allah. Eman ditinggalkan itu eman. Ya gara-gara kita dicekoki oleh orang-orang orientalis, kita tidak ngerti hadis, akhirnya terbawa pemikiran mereka.
Dalam analisa saya lain. Ibnu Abbas betul lahir 3 tahun sebelum hijrah, benar. Itu sejarahnya umat Islam. Tapi mutakhir yang disusun Ibnu Hajar memang begitu. Bahkan Ibnu Abbas tidak ikut hijrah. Tidak ikut hijrah bersama Rasul. Terus kapan hijrahnya? Tahun 7 hijrah. Berarti usianya berapa tahun, Mbak? 10 tahun. Karena dia hijrah bersama bapaknya Abbas tahun 7 hijrah. Saya tidak tahu sejarahnya kenapa Abbas tidak ikut hijrah. Konon ia menyelesaikan dulu barang-barangnya. Lain dengan Abu Bakar, diajak hijrah malam dia berangkat, terus gak mikir gimana harta saya nanti dipakai kenduren atau gak mikir. Itu ceritanya. Nah, baru hijrah tahun ke-7 dari kota Mekah menuju kota Madinah. Padahal puasa Asyura itu sudah dinikmati oleh Rasul tahun pertama hijrah. Istrinya Rasul nanti namanya Hafsah cerita Rasul itu tahun 2 hijrah mendapatkan syariat puasa Ramadan. Benar. Sejak itu Rasul tidak menyuruh umatnya untuk puasa Asyura. Benar. Tapi Rasul tidak melarang. Benar. Diam-diam Rasul tidak pernah meninggalkan puasa Asyura. Itu namanya istiqomah Rasul. Maka tahun pertama Rasul sudah dapat sekali. Tahun yang kedua Rasul dapat 2 kali. Tahun yang ketiga Rasul dapat 3 kali. Tahun keempat dapat 4 kali. Tahun kelima dapat 5 kali. Tahun 6 dapat 6 kali. Tahun ke-7 dapat 7 kali. Hijrahlah Ibnu Abbas dari Mekah menuju Madinah. Berarti ketika yang namanya Ibnu Abbas hijrah ke Madinah, usianya Rasul berapa tahun? 60 tahun. Pada waktu tahun 7 hijrah, usia Rasul sudah 60 tahun. Nah, Ibnu Abbas usianya baru 10 tahun. Walaupun kecil, didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wilal Qur'an. Wah, kecil cabai rawit ini. Maka nanti wafatnya Rasul, semua kesulitan memahami Quran, para sahabat merujuk kepada pentakwilan Ibnu Abbas. Dulu namanya takwil, berubah nanti menjadi tafsir. Enggak sembarang orang ini Ibnu Abbas ini. Walaupun kecil, masuki baru sahabat, tokoh sahabat. Karena ketokohan itu bukan karena usia, tapi karena kehebatan di dalam mengkaji keislaman. Nah, si anak usia 10 tahun ketika sampai di Madinah menyaksikan Rasul. Salah satu istrinya Rasul adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini masih bibinya Ibnu Abbas. Akrab Ibnu Abbas dengan Rasul, maka pernah bermalam di rumah bibinya. Cerita menyaksikan tengah malam Rasul bangun kemudian sholat, saya ikuti, tapi saya mohon maaf berdirinya di sisi kiri beliau, dipindah tempat saya dari sisi kiri ke sisi
Nah, ini masih kecil anak ini. Maka jangan kaget ketika Rasul Haji Wada cerita Ibnu Abbas, nahastul ihtilam, saya mulai masuk masa dewasa. Tahun berapa Rasul Haji? Tahun 9. Berarti usianya Ibnu Abbas 12 tahun, mau masuk usia dewasa. Ini hadis faktual. Dia yang membawa namanya Naqah, jalan-jalan di Sham, tidak ditegur oleh Rasulullah. Hadisnya begitu Ibnu Abbas, Masya Allah. Nah, si anak kecil ini ketemu dengan Rasul. Kira-kira manggil Rasul apa ya kira-kira? Anaknya paman ini, begitu ya. Di tahun ke-8 ini ngelihat Rasul puasa Asyura, kaget si anak kecil ini. Ini kan hari yang dimuliakan Yahudi. Mohon maaf, kata-kata Yahudi ini bukan sabda Rasul, ini ungkapan Ibnu Abbas. Sebab kalau sabdanya Rasul, Yahudi berkonotasi kafir. Bagaimana tidak kafir? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Konotasinya kan kafir. Kullu mauludin yuladu alal fitr fa abawahu yuhawwidani, kafir. Ini bukan redaksi dari Rasul, ini redaksi dari Ibnu Abbas. Lah Yahudi kok melaksanakan puasa? Berarti Yahudi yang kafir atau yang enggak kafir? Yang enggak kafir. Namanya Yahudi ahli kitab. Supaya dibedakan Yahudi ungkapan Rasul dengan Yahudi ungkapan Ibnu Abbas. Yang anak kecil ini punya persepsi, ya Rasul ini kan hari yang dimuliakan oleh Yahudi. Nah kok Rasul ikut-ikutan? Ya wajar dong. Selama di Mekah gak pernah dengar begini. Maka Rasul cerita gini loh, biyen nalika aku hijrah, bisa cerita dia sudah usia 10 tahun. Cara meneliti hadis ini juga lewat sejarah. Jadi mereka analisa lewat sejarah, kita dampingi analisa juga lewat sejarah. Jadi Ibnu Abbas bisa cerita, memang tidak ikut hijrah, gak mungkin bisa cerita. Kok bisa cerita? Setelah tanya langsung kepada Rasulullah. Yang diikuti bukan Yahudi yang kafir, Yahudi yang ahli kitab. Ini bukan hal yang pertama. Khitan juga dulu tradisinya Yahudi ahli kitab. Puasa Daud dulu juga tradisinya ahli kitab. Haji juga dulu tradisinya ahli kitab. Maka diikuti karena yakin bahwa itu memang tuntunan Rasul yang benar. Ini sampai baca kitab suci mereka sekarang ragu-ragu, benar enggak itu syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Musa, kepada Isa, kepada Daud, kepada Ibrahim. Itu ceritanya. Sehingga sebenarnya ketika seorang muslim berpuasa tanggal 10, yang diikuti bukan Yahudi yang kafir, Yahudi yang ahli kitab. Tidak bertentangan dengan nasihat Rasul, khaliful Yahud wan Nasara. Kata-kata Yahudi di sini berkonotasi kafir. Orang kafir gak bakal puasa itu. Indikator dia ahli kitab, masih taat menjalankan syariat
Rasul sebelumnya. Maka kalau sampai puasa Asyura tanggal 10 itu ngikuti Yahudi yang tanda kutip ahli kita, bukan Yahudi yang kafir. Itu ceritanya. Setelah cerita panjang lebar, baru Rasul mengatakan lain bagitu min qabil la asuma yaumat tasih. Kalau Allah memberi usia saya panjang, saya melaksanakan, ada yang terjemahkan tanggal 9 gitu loh Mbak ceritanya. Loh, kalau diterjemahkan tanggal 9, 8 tahun Rasul keliru. Baru sadar kekeliruannya ditegur anak usia 10 tahun. Itu kalau diterjemahkan nek ngono le tahun ngarep nek aku urip, aku rubah tidak lagi tanggal 10 tetapi tanggal 9. Karena tasih itu bisa diartikan tanggal 9. Berbeda kalau tasih tidak diterjemahkan tanggal 9. Kalau ada sisa usia saya di tahun mendatang, saya akan menjalani yang ke-9 kalinya. Tahun pertama sampai tahun ke-8 menjalani puasa. Besok kalau ada sisa usia, saya menjalani yang ke-9 kalinya. Tanggalnya tanggal berapa Pak? Ya tetap tanggal 10. Namanya saja puasa Asyura. Gitu ceritanya. Jadi menerjemahkan karena bisa diartikan tanggal 9, bisa diartikan yang ke-9 kali, kita tidak berani mengklaim pendapat yang paling benar. Cuma kalau diterjemahkan nengonule tahun ngarepnya aku duwe sisa usia, saya rubah tidak lagi tanggal 10 tapi tanggal 9. Oh, kalau begitu selama 8 tahun keliru. Padahal sifat Rasul maksud itu kalau terjadi kekeliruan langsung ditegur oleh Allah, enggak sampai terulang sampai 8 kali. Oh, kalau gitu makna yang lebih dekat, bukan tahun depan saya puasa tanggal 9, tahun depan insya Allah saya menjalani yang ke-9 kalinya. Tanggalnya tetap tanggal berapa? 10. Maka dinamakan puasa Asyura, puasa hari yang ke-10. Enak. Nah, kita tidak mengikuti Yahudi yang kafir, yang kita ikuti Yahudi yang ahli kitab. Dasarnya masih taat menjalani perintah Allah. Yahudi yang kafir tidak mungkin menjalani perintah Allah. Nah, dengan paparan seperti itu boleh kita meyakini yang benar ini, tapi tidak boleh mengklaim yang paling benar ini, tidak boleh. Karena ini wilayah fikih, wilayah upaya mencari sebuah kebenaran. Kita tetap berdoa, ya Allah sekiranya ijtihad seperti ini benar, ini murni karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih keliru, itulah keterbatasan kita. Kita harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sebentar lagi akan kita menikmatinya, yang pahalanya Masya Allah dianggap yang paling afdal setelah fardhu. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.